Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa sallallahu wa Muhammadin nabiyyi wa rasulullah. Amin ta'ala wa ta'ala wa tadakkur wa tadbir wa ta'ala kita wa ibadah wa istighfar wa hasara termasuk kita dan sunnah rasulih wa du'a ya huda wa dalal wa khair wa kita wa qurbi wa rabbi amma ba'du. Yang kami hormati jamaah salat maghrib sekaligus melakukan salat isya. Alhamdulillah, itulah awal ungkapan yang wajib kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai detik ini, sampai saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita sihat wal afiyah, memberikan kita nikmat yang agung, nikmat Islam dan iman, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan hati kita semua untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melakukan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu semua kalau kita kerjakan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mengetahui Islam dan iman. Berkat perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang begitu mulia, orang yang begitu agung, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita dikumpulkan di tempat yang mulia untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat berjamaah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lanjutkan pengajian kita Kitab Sulamut Taufiq yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. InsyaAllah keberkahannya diturunkan kepada kita semua dengan membaca kitabnya beliau. Amin ya rabbal alamin. Mencahayakan hati kita, menerangi anggota badan kita, sehingga kita semua semangat dan istiqomah melakukan yang diwajibkan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minggu kemarin sampai dengan keterangan tentang pekerjaan atau perbuatan yang bisa menyebabkan orang keluar daripada agama Islam. InsyaAllah kita jaga perbuatan kita, jaga hati kita, jaga semua yang ada di tubuh kita untuk selalu berkokoh, untuk selalu berpegang teguh di dalam ajaran Nabi kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faslun yajibu ala man waqa'at minhu riddatun al-'audu fawran ila Islam. Diwajibkan kepada orang yang sudah terlanjur keluar daripada agama Islam, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat itu pula kembali terhadap agama Islam. Inna dina 'indallahi Islam, bahwasanya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah
agama yang dibawa oleh Nabi kita semua, junjungan kita semua adalah agama Islam. Maka jaga perbuatan kita, jaga semuanya agar perbuatan kita itu termasuk dari perbuatan yang diajarkan di dalam agama Islam. Sekarang banyak orang agamanya Islam, cuman perbuatannya dari pembicaraannya tidak mencerminkan orang tersebut di dalam agama Islam. Jaga semuanya, hatinya, anggota badannya bisa mencerminkan, bisa menjadi contoh orang lain untuk ditiru dengan ajaran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala ini, Bapak dan Ibu, tidak harus memakai mikrofon, tidak. Dari akhlak-akhlak kita, dari omongan yang keluar dari lisan kita, dari semua pekerjaan kita, kalau mengikuti akhlak-akhlak Nabi Muhammad dan ditiru oleh orang lain, itu dinamakan juga dengan disebut dakwah. Lisanul hal afsahih min lisanil maqal. Pekerjaan akhlak-akhlak kita itu lebih baik daripada omongan kita. Maka kita sebelum bicara, kita harus pikirkan dulu bagaimana pekerjaan kita, bagaimana tingkah laku kita, bagaimana keadaan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita tidak terjatuh dan keluar daripada agama Islam. Dan untuk memperkuat iman kita, Islam kita itu dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berzikir kepada Allah, istighfar kepada Allah, resapi dosa-dosa kita yang telah kita perbuat. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ayadkhuluna al-jannata bighairi hisab, adakah orang yang bakalan masuk surga tanpa hisab ya Rasulullah? Bala kata Rasulullah, iya ada. Siapa mereka? Alladzi dzakara dzunubahu fabaka, orang yang mengingat dosanya lalu orang tersebut menangis menyesali dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu Wa Taala mencintai orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebanyak apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan setiap hari, jangan pernah berputus asa untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebesar apapun dosa kita semua, sebesar lautan, sebanyak buih yang ada di lautan, sebesar gunung atau bahkan sebesar dunia dan seisinya, rahmat dan pengampunan Allah lebih besar daripada itu semua. Orang tua sayang terhadap anaknya pasti. Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lebih sayang kepada kita semua ketimbang sayang orang tua terhadap anaknya. Jadi jangan pernah beranggapan dengan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu memberatkan kita, tidak. Biasanya orang tua kalau anaknya nakal itu pasti dijauh. Kalau anaknya selalu berkeliaran di depan rumah, di mana di situ ada motor yang lewat, mobil yang lewat, pasti dipukul oleh orang tuanya. Pukulan orang tua
jeweran orang tua bukan berarti orang tua tidak sayang, melainkan orang tua tersebut sangat sayang terhadap anak-anaknya. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peraturan kepada kita, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sayang kepada kita, agar kita itu selamat dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seseorang dulu di zaman Bani Israil itu melakukan satu dosa. Akhirnya yang ia buat apa? Mondar mandir orang itu dan berkata, bima urdi Rabbi, perbuatan apa yang bisa kami dekatkan diri saya kepada Allah? Perbuatan apa yang bisa menggapai ampunan Allah? Perbuatan apa yang bisa saya dapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seperti itulah orang-orang yang tertancap di dalam hatinya keimanan dan keislaman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikatnya orang mukmin itu, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idan 'ala jabalin yakhafu an yaqa'a 'alaihi. Orang mukmin itu orang Islam yang kuat keimanannya, keislamannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan melihat dosanya itu ada di atas gunung. Ia takut dosanya itu merobohi orangnya. Itu adalah orang Islam. Walakinnal fajir, katanya ulama, tetapi orang yang tidak mempunyai keislaman yang kuat, tidak mempunyai keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yara dhunubahu ka'annahu dhubaban yamurru ala anfihi. Orang yang tidak mempunyai keimanan dan keislamannya, orang tersebut melihat dosanya seperti lalat yang lewat di hidungnya, tidak menghiraukan dosanya. Bahkan juga ada sampai saat ini orang berbangga di saat berbuat dosa. Walhamdulillah, jangan sampai kita saat berbuat dosa bangga terhadap dosa yang kita lakukan. Itu mengandung murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyimpan 3 perkara di dalam 3 perkara. Menyimpan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap pekerjaan yang baik, di setiap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada itu jangan pernah meremehkan perbuatan baik, sekecil apapun perbuatan baik itu. Diceritakan dulu ada seseorang, orang tersebut selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu beribadah, sholat 5 waktu, sholat sunnah, sholat tahajud, sholat hajat, sholat duha. Cuma orang tersebut meremehkan daripada perbuatan baik yang kecil. Apa? Orang tersebut meremehkan yang ada kucing di rumahnya kelaparan. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang tadi selalu beribadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimasukkan ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak tahu di perbuatan baik yang mana amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Maka daripada itu, sekecil apapun perbuatan baik itu lakukan, karena mungkin di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal baik kita. Amal baik itu Bapak dan Ibu ada 2. Ada amal baik yang Masya Allah pahalanya besar. Sebenarnya pahala perbuatan baik ini pahalanya sangat besar semua. Cuma ada beberapa perkara yang sangat baik, seperti sholat, Masya Allah sangat agung, seperti haji, seperti puasa. Itu semua kadang kebanyakan orang pengen haji karena ingin dibilang bapak haji, karena pengen dibilang ibu haji, hatinya tidak baik
nilainya kosong di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kadang alhamdulillah banyak di dalam perbuatan yang kecil itu kita tidak mempunyai sifat riya. Contohnya seperti apa? Ada batu di jalan, masa kita mempunyai sifat dipuji orang karena ingin menyingkirkan batu? Kan tidak, itu hanya sepele. Itu perbuatan baik, namun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu pahalanya sangat agung. Kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengantarkan orang tersebut selamat dari api neraka, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala menyimpan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap perbuatan maksiat. Sekecil apapun perbuatan maksiat itu, di situ Allah Subhanahu wa ta'ala menyimpan murka dan amarahnya. Maka jangan pernah meremehkan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu ada seseorang yang seumur hidupnya orang tersebut selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di situ orang tadi melihat anjing kelaparan. Melihat anjing kelaparan, diberi makanlah oleh orang tadi. Akhirnya apa? Perbuatan baik yang dilakukan oleh orang tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimasukkan dia ke dalam surganya Allah. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasihanilah penduduk yang ada di muka bumi ini. Yarhamukum man fis sama. Semua yang ada di langit makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang tersebut. Ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala menyimpan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, menyimpan wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap makhluknya. Maka kita harus husnuzon, berprasangka yang baik terhadap teman kita, terhadap keluarga kita, terhadap anak kita. Mungkin itu yang kita temani setiap hari, mereka semua adalah walinya Allah. Kita tidak tahu hatinya orang, hati yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seseorang yang berprasangka baik terhadap istrinya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diangkat pula yang menjadi seorang yang wali. Perempuan ini kalau sudah solehah, satu saja perempuan solehah lebih baik daripada orang laki-laki 70. Satu perempuan solehah lebih baik daripada laki-laki 70 yang soleh. Maka dikatakan oleh Nabi Muhammad, disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ini perhiasan. Sebaik-baiknya perhiasan adalah perempuan yang solehah. Perempuan solehah ketika mempunyai suami, ia mendapatkan ridhonya suami. Ini perlu kita diketahui ibu. Pian kalau tidur terus suami pian tidak ridho terhadap pian, tidurnya pian dilaknat oleh makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di bumi dan semua yang ada di langit. Itu kalau tidak diridhoi. Kalau suami pian ridho, pian dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka raihlah untuk perempuan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menggapai ridhonya suami. Kadang banyak sekarang perempuan tidak baik terhadap suaminya, selalu bersifat yang tidak baik. Jangan seperti itu ibu, karena ridhonya suami adalah mengantarkan dia ke dalam surganya Allah. Murkanya suami juga bakalan mengandung murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah murka, semuanya orang tersebut dimasukkan ke dalam api neraka
muslimin, ibu-ibu yang ada di sini semuanya salihah, semuanya dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semuanya yang ada di sini insya Allah nanti menjadi bidadari tercantik di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaiki hati ibu, hati dan akhlak dia terhadap suami-suami dia. Begitu juga yang laki-laki, jangan semena-mena terhadap istri, karena istri itu juga mempunyai hati. Hatinya perempuan ini gampang rapuh, jangan disakiti. Perempuan itu disayangi, dicintai, dididik dengan baik, jangan dikasari, karena mereka semua adalah umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lakukan itu semuanya Bapak dan Ibu, bernilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dunia ini mazra'ah, kata Nabi Muhammad. Apa mazra'ah? Seperti apa? Ladang. Kalau kita menanam yang baik di dunia ini, kita juga bakalan memetik sesuatu yang baik. Kalau kita menanam yang tidak baik, maka juga kita nantinya dimasukkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ketika ketakwaan, keimanan sudah tertancap di dalam hatinya seseorang Bapak dan Ibu, maka orang tersebut bakalan memprioritaskan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita ingin hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, ingin petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, maka perbaiki hati kita, perbaiki lisan kita, perbaiki semua anggota tubuh kita daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena maksiat itu menjauhkan diri kita daripada hidayah nikmat yang diberikan oleh Allah. Insya Allah semua yang di sini, yang bapak-bapak adalah orang yang saleh, yang perempuan adalah salihah. Insya Allah kita semua dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yajibu ala man waqa'at minhu riddatun al-'atufan ila Islam. Orang yang sudah terlanjur keluar daripada agama Islam, orang tersebut diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali saat itu pula ke dalam agama Islam. Kembalinya dengan bagaimana? Bimuti syahadatain, dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka jangan pernah meremehkan lisan kita untuk berucap yang tidak baik. Karena dengan ucapan yang tidak baik, ada beberapa ucapan yang mengeluarkan orang tersebut daripada agama Islam. Wajibu alaihi nadmu, dan orang itu harus menyesali perbuatannya itu. Syaratnya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, orang tersebut tidak kembali mengulangi perbuatan itu. Kedua, perbuatannya itu menyesali, orang tersebut menyesali daripada perbuatannya. Wal azmu alla ya'uda alaih, mempunyai keyakinan bahwasanya orang tersebut tidak mau lagi mengerjakan perbuatan itu. Fa in lam yatub, kalau orang tersebut tidak mau kembali ke dalam agama Islam, wajibat istiqamah. Kita wajib meminta orang tersebut agar supaya mereka tetap bertaubat. Wala yuqbalu minhu illa Islam, karena yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah agama Islam. Kalau tidak diminta bertobat, tidak mau, maka orang tersebut al-qatl. Apa qatl itu? Seperti ini, al-qatl dibunuh. Tapi kita adalah negara yang demokrasi.
kita wajib orang tersebut dikembalikan kepada hakim, dikembalikan kepada pemerintah, agar pemerintah yang menghukumnya. Kita tidak boleh saat melihat orang meninggalkan sholat atau orang tersebut keluar daripada agama Islam, kita minta mereka bertobat, mereka tidak mau, kita tidak boleh membunuhnya, tidak boleh hukumnya haram. Yang wajib memberikan hukuman adalah pemerintah. Wa batala biha shaumuhu, puasanya batal. Puasanya orang yang keluar daripada agama Islam, puasanya batal. Wa tayammuhu, dan tayamumnya, wa nikahuhu, dan nikahnya, qabla tuhul, sebelum digauli. Wa kadza ba'dahu illa ya'ud ila al-islam fil 'iddah wa la yasihu 'aqdu nikahihi wa tahrumu dhabihatuhu. Masyaallah, banyak yang batal daripada orang yang keluar daripada agama Islam. Insyaallah kita semua menjaga keislaman kita, menjaga keimanan kita, agar supaya kita semua kokoh di dalam agama Islam. Salah satu tata cara ketika keislaman kita pengen buat, salah satu sekarang cara yang paling ampuh adalah mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Nabi Muhammad ini sangat agung Bapak dan Ibu, sangat agung, masya Allah. Ketika orang tersebut melakukannya, cahayanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kepada orang tersebut, hatinya diberikan cahaya, semuanya anggota tubuhnya diberikan cahaya. Bukan hanya kepada orang itu, rumahnya diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang selalu berzikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah, menyesali daripada perbuatan dosa. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, syafaati yahdil kabairi ummati, syafaatku, pertolonganku juga bakalan pantas didapatkan bagi orang yang melakukan dosa besar, di mana orang tersebut menyesali perbuatannya dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa tahrumu dhabihatuhu, saat orang tadi keluar daripada agama Islam, maka yang disembelih orang tadi maupun ayam, sapi, semuanya tidak sah. Perhatikan kita sekarang yang kita beli di pasar, ayam, semuanya itu perhatikan siapa yang menyembelih. Kalau bukan orang Islam, itu tidak boleh kita karena hukumnya haram. Walaupun ada beberapa ulama yang mengatakan boleh. Perhatikan yang kita makan, karena itu menyebabkan hati kita keras atau tidak. Hati yang keras adalah hati yang tidak mendapatkan nikmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak mendapatkan daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'inna ala qulubi nasi min rabbina rahimikal. Orang yang paling jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang paling hatinya keras. Ketika hati sudah keras ini Bapak dan Ibu, semua nasihat-nasihat orang itu keluar semuanya, masuk dari kuping kanan, keluar dari kuping kiri, tidak menghiraukan. Kenapa? Keimanan dan keislamannya mereka lemah. Seperti tadi, innal fajr yamurru ka'annahu tubaban yamurru 'ala al-anfi. Orang yang lemah keislamannya, lemah keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seakan-akan perbuatan dosanya itu seperti lalat yang berlalu-lalu di depan mata kita, yang lewat di depan hidup kita. Kita tidak memperdulikan daripada perbuatan dosa itu adalah orang yang hatinya keras, hatinya yang tidak diisi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hatinya yang tidak diisi dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu diketahui kepada guru Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu, Nabi Muhammad ini tidak pernah melakukan dosa, tapi Nabi Muhammad
beribadah bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar sehari semalam 100 kali. Kalau sholat malam, kaki Nabi Muhammad sampai buka. Itu mengajarkan kepada kita semuanya Bapak dan Ibu, bagaimana pentingnya beribadah kepada Allah, bagaimana pentingnya beristighfar, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisa waktu silahkan kalau ada yang bertanya. Kalau tidak, kita selesaikan dengan pembacaan kitab. Kalau tidak ada, silahkan. Dan ibu-ibu mungkin ada yang mau dipertanyakan. Ada apa? Ya, mau tanya lagi ke Bapak. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman sekarang atau dianggap akhir zaman, kebanyakan orang mencari keberkahan tapi meninggalkan kewajiban. Salah satunya biasanya banyak orang yang mau mencari keberkahan dengan memikir tapi akbar, tapi sholatnya itu berkah. Gimana ya? Perlu diketahui Bapak dan Ibu, sekarang ini banyak orang pengen mendapatkan keberkahan, namun orang tersebut meninggalkan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan harap yang mendapatkan keberkahan oleh Allah, jangan harap yang mendapatkan keberkahan Allah kalau dia meninggalkan daripada yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keberkahan itu Bapak dan Ibu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada orang yang melakukan daripada perintahnya Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan keberkahannya kepada orang yang melakukan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Diibaratkan orang tersebut memilih butiran nasi, tetapi di rumah nasi yang di rumah dibuang, dibiarkan. Nasi yang ada di rumah dibiarkan, ia mencari keluar. Jangan seperti itu. Jaga yang ada di rumah kita, keberkahan yang ada di rumah kita. Ketika kita sudah melakukan itu, baru Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dengan mendapatkan keberkahan yang ada di rumah. Tapi tidak apa-apa kalau orang tersebut mau hadir ke majelis ilmu, mau hadir yang kata biar tadi, insya Allah mungkin di situ Allah Subhanahu wa taala ada orang yang menyampaikan daripada kalam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hatinya tersentuh dan mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang hadir ke majelis ilmu. Masya Allah, al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Insya Allah semua yang hadir di sini diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan mungkin dari ibu-ibu silakan. Bu, ada Bu? Adakah? Kalau ada kita lanjut. Silakan. Salam. Dia mungkin masih terlalu muda, tapi buru-buru menikah. Kemudian setelah punya anak, bekerja tidak mau memajukan, pergi ke sana sendiri adalah musik itu, karena istri berlawan. Kadang kita melihat orang kita ngasih sesuatu, tapi akhirnya kita kadang setelah itu akhirnya menimbul kita tidak terasa. Ada akhirnya juga biar semua. Jadi seandainya kita kasih sesuatu tambah enggak ngomong ini itu, bagaimana cara kita mengenal hati kita agar kita bisa bersama dengan hati tanpa ngomong apapun, biar bisa melakukan sesuatu jelas benar-benar kita yang berhasil.
Perlu ketahui kepada ibu apa yang dimaksud dengan ikhlas. Dan juga seperti yang saya sampaikan tadi, kalau ada dari anak-anak kita yang akan kita nasihati, mereka tidak mau kita nasihati, kita jadikan ustaz, mereka tidak mau tetap bermau-maukan, kembalikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dari nasihat kita tidak masuk ke dalam hatinya karena kita tidak mendekatkan diri kita terdahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu kalau guru itu bapak dan ibu sebelum ngasih tahu kepada muridnya, ia berpuasa dahulu, ia sholat dahulu, ia sholat 5 waktu dengan tepat, berzikir dengan apa? Agar supaya yang disampaikan kepada orang lain tersebut masuk ke dalam hatinya. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintain taubat mereka di sepertiga malam sampian. Sujudlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada orang-orang yang tidak mau melakukan daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah ketika kita menasehati seseorang, nasihat itu menyakiti hatinya. Bukan nasihat yang kita sampaikan, melainkan cacian kepada orang itu yang dibungkus dengan kata nasihat. Banyak seseorang sekarang pengennya menasihati seseorang, cuman orang tersebut melukai hati orang yang dinasihati. Orang tersebut bukan menasihati sebenarnya, mencaci maki yang dibungkus dengan kata nasihat. Banyak daripada dai sekarang, masya Allah, mungkin merasa dirinya berilmu, mencaci maki seseorang, mungkin niatnya menasihati, bukan nasihat itu adalah caci makian yang dibungkus dengan kata nasihat. Perbaiki diri kita dahulu kepada ibu sebelum kita menasihati orang, agar supaya apa? Nasihat yang kita sampaikan masuk ke dalam hati. Karena ketika nasihat dari hati kita itu kepada ibu, sampainya ke hati pula. Ketika nasihat yang kita keluarkan itu bukan dari hati kita, cuma dari mulut, maka itu cuma didengarkan, tidak masuk ke dalam hati. Insya Allah seperti itu. Silakan, ada yang lain? Tadi kan merupakan kesehatan itu kan tanpa ada caci maki. Lalu misalkan kalau kita yang kita caci maki itu maksiatnya, bukan namanya kita tuh cuma tidak menyukai perbuatannya. Ada orang yang bermaksiat, kita tadi harus husnuzon kepada setiap orang. Jangan pernah membenci orangnya. Kenapa? Karena ketika orang tersebut adalah orang Islam, orang tersebut masih dinamakan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang perlu kita waspadai, kita jangan suka terhadap pekerjaannya, karena pekerjaannya adalah berupa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus nasihati mereka, karena yang dinamakan dengan agama itu adalah menasihati orang menjadi orang yang baik, menarik orang supaya orang tersebut mendekatkan dirinya kepada Allah. Itu yang sebenarnya dinamakan dengan dakwah. Oke, mungkin itu saja Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan yang keluar dari lisan-lisan saya yang menyakiti hati pian semua. Ulul minta ridhonya, sehingga kita ketika